Selamat pagi pemirsa Gemopos TV. Libur Natal dan Tahun Baru sebentar lagi akan tiba. Kita pengen tahu sebenarnya seberapa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu akan bisa berlangsung dan bisa melayani masyarakat. Pagi ini kita sudah bersama dengan Bapak Ki Darmanti Tias, Ketua Instran, untuk mengetahui dan mengulik lebih dalam apa sih yang harus dipersiapkan pemerintah untuk transportasi Natal dan Tahun Baru, walaupun mungkin banyaknya itu tidak akan lebih daripada libur Idul Fitri. Kita tahu sendiri 2 bulan lagi libur Natal dan Tahun Baru akan segera tiba. Untuk ini mungkin perlu dipersiapkan transportasi sekaligus hal-hal yang lain berkaitan dengan jalan raya. Nah, Pak Darmanti sendiri melihatnya bagaimana? Sebenarnya kalau dari sisi transportasi dulu, apa mesti yang harus dipersiapkan pemerintah untuk supaya transportasi ini bisa melayani masyarakat dengan baik, walaupun mungkin tidak seramai dari libur Idul Fitri? Ya, pertama memang libur Natal dan Tahun Baru itu volumenya berbeda dengan libur Idul Fitri. Kenapa? Karena kalau libur Idul Fitri itu puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta orang akan melakukan mudik ke kampung halamannya. Tetapi kalau Natal dan Tahun Baru ini relatif sedikit. Hanya saja memang harus disadari bahwa pada saat libur Natal Tahun Baru itu kondisi cuacanya itu kondisi hujan. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap proses orang untuk mudik. Jadi banyak juga orang yang akan menentukan mudik atau tidak sangat tergantung pada kondisi cuaca gitu. Tapi yang paling penting pemerintah apapun itu, baik itu Natal maupun Tahun Baru, tetap sama-sama mempersiapkan gitu ya. Nah, hanya saja berdasarkan hasil survei dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, dari 190 lebih lah ribu kuesioner responden maksud saya, ternyata 87%-nya itu tidak ingin melakukan perjalanan ke luar kota. Nah, ini saya kira hal yang menggembirakan dalam artian baik di dalam mengantisipasi kebutuhan transportnya maupun untuk mengatasi kemungkinan terjadinya klaster baru COVID gitu ya. Artinya kalau makin sedikit orang yang melakukan perjalanan ke luar kota, itu kan berarti dari segi transportnya tidak terlalu crowded. Sebaliknya dari kemungkinan terjadinya klaster baru mudah-mudahan juga bisa diminimalisir. Lain misalnya pada saat Lebaran di mana belasan atau puluhan ribu orang, puluhan juta orang mudik bersama-sama, tentu akan menimbulkan kerumunan yang besar. Nah, kenapa kalau liburan Natal dan Tahun Baru tidak sebesar ini? Karena kebetulan kalau teman-teman yang merayakan Natal itu kan tidak ada tradisi mudik. Justru pada saat Natal mereka di rumah melakukan ibadah. Tapi kalau Lebaran itu kan orang punya kewajiban untuk sungkem kepada orang tua gitu, sehingga belum merasa abdal kalau belum sungkem kepada orang tua pada saat hari H. Nah, itu yang membedakannya. Sehingga kalau kita lihat dari survei, sekali lagi dari survei Balitbank juga ya, waktu mudik atau waktu perjalanan keluar kota saat Nataru ini adalah antara tanggal 17 Desember
sampai tanggal 3 Januari. Jadi kemungkinan terjadinya puncak keluar kota itu tanggal 17 Desember. Baliknya itu puncaknya sekitar tanggal 3. Nah, ini yang agak sedikit berbeda gitu. Dan kalau di mudik lebaran kan biasanya H-3 dan H+3 itu puncak kreditnya. Nah, ini agak tersebar. Jadi saya kira ini yang membedakan antara penyelenggaraan angkutan Nataru dengan mudik. Tapi sekali lagi yang membedakan juga adalah kondisi cuaca yang kurang mendukung, sehingga meskipun pemudiknya itu relatif kecil, relatif sedikit, tapi perlu persiapan ekstra supaya tidak terjadi ya entah kecelakaan, entah bencana lainnya, kira-kira gitu. Ki, ini kan kalau pemerintah sendiri khususnya dari Kementerian Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah tidak ada cuti nasional. Biasanya tanggal 25, tanggal 21 ini kan udah untuk mengurangi mobilitas dari PNS khususnya gitu. Tapi kan berbeda, mungkin swasta akan lebih fleksibel gitu kan. Nah, untuk ini kan mungkin apakah ini ada dampaknya atau hitungan tadi sebenarnya Ki sendiri ngelihat itu sudah mengurangi tadi dari hitungan tadi tidak adanya CPNS yang keluar. Gini, kalau pemerintah memang sudah menetapkan aturan bahwa PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN nggak ada cuti, gitu loh. Artinya dalam rangka mengerem pergerakan itu, pemerintah bikin aturan seperti itu. Jadi secara potensial itu potensi yang akan mudik itu sudah berkurang sejumlah banyaknya PNS, TNI, Polri dan pegawai BUMN. Gitu, itu secara matematis ya. Sehingga siapa yang akan melakukan mudik adalah orang-orang yang bekerja di sektor swasta atau informal. Tetapi mereka ini kan dalam waktu setahun ini mereka karena dihajar oleh COVID, ekonomi mereka kan terpuruk. Dan baru 2 bulan terakhir ini ekonominya mulai bangkit. Sehingga karena ekonominya baru mulai bangkit, maka dengan sendirinya mereka tidak akan merencanakan pulang, gitu loh. Jadi ini yang menurut saya membedakan dengan Nataru sebelumnya. Artinya Ki sendiri melihat ini tidak ada kepadatan ya di laut, udara dan laut ya untuk kepadatan penumpang ya? Ya, perkiraan saya sih tidak, karena itu tadi yang PNS, TNI, Polri dan BUMN tidak boleh melakukan perjalanan keluar kota. Yang punya kesempatan untuk itu mereka tidak punya duitnya, gitu. Jadi ya mau tidak mau akan terjadi ya pengurangan lah sedikit orang yang melakukan pergerakan ke luar kota, gitu. Jadi saya kira tidak perlu ada lagi pembatasan seperti angkutan logistik atau lainnya. Ini kan persyaratan, walaupun mungkin Ki sini mungkin backgroundnya nggak dari epidemiolog atau kesehatan, tapi mungkin bisa memberikan pertimbangan. Ini kan persyaratan untuk udara tidak PCR, antigen sudah cukup. Malah justru yang kebalikannya yang di angkutan umum mungkin bus malah PCR. Nah, tapi kan kalau misalkan yang angkutan umum mungkin harganya kan lebih tinggi ketimbang untuk transportnya, soalnya PCR-nya mungkin lebih besar. Dan tapi kalau di angkutan udara itu kan kalau antigen kan dalam satu ruangan yang tidak ada udara lain, tidak ada udara keluar masuk, ini kan resikonya mungkin akan lebih tinggi penularannya. Mungkin ada basic pengetahuan Ki sendiri melihatnya pencocokan untuk tes COVID-nya ini sebenarnya gimana? Apakah tetap yang di udara harus PCR, yang di ini karena udaranya terbuka bisa cukup antigen, yang di bis-bis entah gimana? Kereta api juga kan tertutup juga nih, khususnya PCR aja. Gimana? Mungkin ada pertimbangan Ki sendiri ngelihatnya. Kalau saya sih, saya bukan ahlinya ya, tetapi saya pakai rasio saja.
saya termasuk orang yang berseru kepada pemerintah agar persyaratan-persyaratan tes itu dihapuskan. Alasannya Bagi mereka yang sudah vaksin kedua ya. terlebih sudah vaksin kedua. Kenapa? Karena ya kita percaya saja bahwa keampuhan pada vaksin, gitu. Yang penting prokesnya tetap dijaga. Jadi persyaratan-persyaratan itu sudah nggak perlu lagi, apalagi untuk darat. Udara misalnya, mereka teman-teman airline sudah menjelaskan bahwa sirkulasi udara di pesawat sekarang sudah dirancang yang dapat meminimalisir penularan COVID di dalam pesawat dengan teknologi EVA atau apalah ya. Nah, dengan begitu sebetulnya tidak perlu lagi khawatir, gitu. Sedangkan kalau darat itu tarifnya terbatas. Katakanlah misalnya dari Jakarta Jogja, tiketnya hanya 150 atau 200 ya. Kalau harus ditambah dengan biaya PCR atau antigen, itu akan menambah beban bagi konsumen. Sementara kita tahu konsumen bis itu adalah orang-orang menengah ke bawah, gitu. Jadi saya kira juga tidak perlu, apalagi sampai hari ini relatif kita tidak pernah mendengar ada kasus penumpang bis atau awak bis itu terkena COVID. Sehingga saya kira memang di darat tidak perlu diperlukan persyaratan tes. Yang paling penting sekali lagi adalah vaksinasi dan prokes dijaga ketat. Ki sendiri kan mungkin selain pengamat transportasi dan pengamat pendidikan juga mungkin sedikit-sedikit kadang-kadang pengamat kebijakan publik nih. Ya. Oke. Ini kan kebijakannya berubah-ubah nih tentang tes COVID ini di transportasi laut, udara, dan darat. Ki sendiri melihatnya seperti apa sih sebenarnya ini kesiapan pemerintahnya sendiri untuk melaksanakan itu, atau tidak kepahaman, atau ada isu yang terdengar itu ada yang bermain untuk tes-tes ini, jadi sehingga mundur maju bolak-balik ganti kebijakan khusus di tes COVID ini. Mungkin ada pendapat Ki sendiri. Kalau saya sekali lagi saya termasuk orang yang sering berseru untuk menghapuskan persyaratan-persyaratan tes itu. Bahkan saya juga pernah nge-tweet ke Pak Jokowi dan ke Satgas penanganan COVID untuk menghapuskan persyaratan tersebut bagi mereka yang sudah melakukan vaksin 2 kali, gitu. Nah, kenapa itu tetap masih dipersyaratkan? Ya karena mungkin banyak kepentingan yang berada di baliknya, gitu loh. Entah itu sudah terlanjur mengimpor banyak alat-alat tes, dan kalau itu tidak dihabiskan itu akan rugi, bisa saja, gitu. Tapi yang paling penting adalah yang selalu saya sampaikan, jangan sampai masyarakat itu menjadi objek bisnis. Itu yang paling penting, jangan sampai jadi objek bisnis. Karena ada 2 kerugian yang diderita oleh konsumen kalau seperti itu. Satu, mengeluarkan ongkos tambahan untuk tes. Yang kedua juga gak nyaman dicolokin hidungnya setiap mau melakukan perjalanan. Sementara manfaatnya belum tentu efektif bagi kita, gitu loh. Jadi saya kira ya sekali lagi harus kita serukan, itu dihapuskan aja persyaratan itu. Ini kan tetap ada persyaratan untuk tes COVID ini, antigen maupun PCR. Nah, tadi Ki sendiri sudah mengakui kalau ini harganya akan tidak kompetitif gitu di harga transportasi. Nah, menurut Ki sendiri ini harus ada insentif gak sih, atau satu harga itu sudah termasuk dengan tes itu, atau pemerintah atau dari si operator sendiri yang memberikan, atau gimana Ki sendiri menjebatnya atau menyimbangkan hal ini? Saya kira kalau pesawat memungkinkan itu, pesawat atau kereta api itu memungkinkan, karena seperti kereta api kan kebetulan masih monopoli PT KAI. Jadi bisa saja PT KAI menaikkan harga tiketnya yang sudah sekaligus mengcover biaya tes. Tapi kalau darat itu kan banyak operator.
kemampuan operator masing-masing berbeda. Saya kira juga agak susah. Dan memang menurut saya bahwa nggak perlu lah, gitu. Karena itu tadi sampai hari ini saya sedikit sekali mendengar, bahkan belum pernah mendengar penumpang bis itu terkena COVID atau juga pengemudinya itu. Oke, ini kan kita baru aja memasuki tentang penurunan kasus COVID-19 dan selama itu mungkin gairah transportasi itu kan agak slow down kan, dan sebenarnya ada harapan dari mereka gitu ketika libur Natal tahun baru ini akan ada sedikit kenaikan gitu kan. Nah, tapi sendiri kan ngelihat ekonomi masyarakat juga belum siap untuk menaiki transportasi atau liburan kemana tadi seperti kayak pulang kampung. Nah, dari Ki sendiri ada masukan supaya menggairahkan transportasi ini gimana? Apakah ini bisa jadikan momentum untuk mereka mengais rezeki lebih sedikit, lebih baik dari hari biasa atau gimana, Ki? Ya, saya menyarankan pemerintah tidak perlu lagi melakukan pelarangan terhadap mobilitas dengan angkutan umum. Sebaliknya justru masyarakat boleh melakukan mudik, tapi dengan angkutan umum dan prokesnya yang ketat. Konsekuensinya tarifnya bisa naik, nggak apa-apa gitu. Tapi masyarakat yang mudik menggunakan angkutan umum itu dengan tarif yang tinggi, itu berarti punya kesadaran untuk membayar tarifnya yang tinggi. Itu jauh lebih baik dibandingkan melarang mudik menggunakan angkutan umum. Gitu. Jadi terbalik ya, kalau saya justru menganjurkan ke pemerintah, silahkan pemerintah membuat kebijakan, mempersilahkan masyarakat mudik menggunakan angkutan umum, tapi dengan prokes yang ketat. Nah, karena prokes yang ketat termasuk jaga jarak, itu akan punya dampak terhadap penerimaan tiket operator, maka tiketnya boleh naik, gitu loh. Nah, kalau masyarakat kalau tiketnya dinaikin dan masyarakat mau naik, ya nggak apa-apa. Oke. Pemirsa, salah satu isu yang sedang bergulir sekarang adalah tentang Garuda Indonesia yang diisukan akan bangkrut dan akan dipilotkan oleh pengadilan. Nah, kali ini juga kita akan mencoba membincangkan itu. Nah, Pak Ki sendiri ngelihat gimana sih persoalan Garuda ini kan ini dikabarkan sudah hampir bangkrut dan mungkin akan dipilotkan di pengadilan. Dan sebagai salah satu wacana yang berkembang itu kan akan dialihkan kepada Pelita Air yang milik Pertamina, yang kebetulan selama ini mungkin kalau dalam penerbangan mungkin memang dia punya pengalaman gitu, tapi kan dalam penerbangan charter bukan penerbangan umum yang dilakukan. Nah, dari hal seperti itu Ki sendiri ngelihatnya seperti apa gitu jalan keluar dari Garuda, terus apakah juga bisa dimasukkan dengan usulan atau wacana nanti yang mengambil alih Pelita Air atau untuk Citylink-nya saja yang dibesarkan atau gimana, Ki? Bisa dikolaborasikan, Ki? Saya juga sudah pernah mengetweet Garuda itu harus diselamatkan. Kenapa? Karena dia bagian dari flag carrier-nya bangsa Indonesia. Jadi sebagai bagian dari flag carrier-nya flag carrier-nya Indonesia, dia tetap harus dipertahankan. Nah, bagaimana supaya tetap bertahan? Ya, direksi komisaris yang tidak atau yang bikin bangkrut, ya harus diganti semua, gitu loh. Diganti dengan yang baru, gitu. Karena dan ya manajemennya harus betul-betul dibenahi, gitu loh. Ya, saya sih sedih kalau Garuda sampai ditutup dan kemudian dialihkan kepada misalnya maskapai lain. Karena kalau kita bicara penerbangan selama ini ya yang aman, nyaman, selamat, ya Garuda. Itu masalah utang-utangnya seperti apa? Kalau itu saya tidak tahu, itu bagaimana menyelesaikan. Tapi saya berpikir sebagai warga yang rasional bahwa ini Garuda ini bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Apakah pemerintah harus menginjak lebih banyak lagi untuk ya itu yang saya katakan tadi.
ibaratnya ya, ibaratnya Garuda itu lumbungnya. Direksi komisaris itu tikus-tikusnya, gitu loh. Kalau saya, lumbungnya saya selamatkan, tikus-tikusnya itu jadi basmi yang enggak benar, gitu loh. Lalu lumbungnya itu diisi dengan padi, padi yang berisi, gitu loh. Misalnya orang seperti Pak Yonan, selain Pak Yonan misalnya, yang mungkin bisa menyelamatkan Garuda, ya tentu dengan diinjeksi itu sudah pastilah. Dan harus dicari akar permasalahannya. Akar permasalahan itu ruginya itu karena COVID atau ketidakberesan yang kemarin. Nah, yang ruginya karena COVID, ya pemerintah tentu harus menginjeksi karena semua mengalami hal yang sama. Tapi kalau ruginya yang banyak ini terjadi sebelum COVID, manajemennya termasuk juga dewan komisarisnya itu yang harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi terlalu jauh kalau dialihkan ke Pelita Air ya Ki sendiri ya. Walaupun sama-sama dialihkan kan tetap ke BUMN gitu, ke Pertamina. Ya sekarang lain kan, kalau besok naik apa Pelita Air, naik apa, naik Garuda. Garuda itu kan udah melekat, sudah identik dengan penerbangan yang selamat, aman, nyaman, tepat waktu, kan gitu. Jadi kalau kita beralih ke maskapai lain yang tidak punya identik dengan itu, kan image kita itu udah beda bagi saya sendiri. Kenapa kalau di setiap kali penerbangan saya memilih Garuda? Karena di dalam otak saya itu kalau naik Garuda itu selamat, aman, nyaman, tepat waktu, gitu loh. Pelayanannya baik, gitu. Misalnya salah satu persoalan lagi yang sedang cukup diperbincangkan, walaupun pemerintah sudah memastikan dan mengeluarkan penyertaan modal negara kepada salah satu kereta api, yaitu tentang LRT, Light Transit. Nah, kita juga pengen minta masukan dari Pak Ki sendiri. Ki, gimana sendiri ngelihat LRT sendiri, sekaligus nanti bersambung ke kereta cepat ini? Kan LRT kemarin baru saja mengalami kecelakaan, padahal baru uji coba yang belum berpenumpang. Nah, Ki sendiri ngelihatnya seperti apa tuh? Ya, kalau menurut saya kecelakaan yang kemarin itu justru lebih baik. Kenapa? Karena belum dioperasikan. Karena belum dioperasikan, ada kecelakaan, mereka akan belajar agar saat dioperasikan nanti tidak terjadi kecelakaan. Jadi saya punya optimisme bahwa mereka akan melakukan perbaikan sistem yang membuat ke depan itu tidak mengalami kecelakaan lagi. Jadi ya itu seharusnya tidak boleh terjadi, tetapi mungkin itu lebih baik dibandingkan kecelakaannya nanti. Apa gitu. Karena faktor keselamatan kurang dipikirkan? Ya, ada masinis ya mungkin. Justru itu yang harus menjadi bahan pembelajaran mereka. Jadi dari kecelakaan kemarin itu mereka pasti akan melakukan evaluasi apa yang salah, sehingga pada saat dioperasikan itu tidak akan terjadi kecelakaan. Ki, masalah kereta cepat gimana Ki? Ini kan banyak dapat tentangan dari DPR, dari berbagai termasuk tadi Pak Jonan sendiri sebenarnya kan sudah menentang, tapi ini kan akhirnya tetap aja penyertaan modal negara tetap dimasukkan ke sana. Karena kan kalau lihat kereta sendiri nggak sampai Bandung, ini masih kalah sama kereta yang Parayangan. Terus dari masalah balik modal, barusan Faisal Basri bilang ini 1 abad baru balik modal gitu kan. Dan ini katanya jangan dialihkan dulu kepada kereta api Indonesia sebagai leadnya. Tadi kan leadnya itu kan Wijaya Karya. Ini Ki sendiri gimana kolaborasi yang persoalan-persoalan ini Ki? Gini, saya termasuk orang yang sejak awal menolak pembangunan kereta api cepat ini.
Tetapi realitas politiknya kan itu udah dibangun. Nah, karena udah dibangun, infrastruktur itu kalau mangkrak makin tidak berguna. Sehingga di antara pilihan-pilihan itu ya harus jadi. Gitu loh. Karena harus jadinya itu membutuhkan penyertaan modal pemerintah, ya terpaksa. Gitu loh. Tapi kalau mengikuti janji-janji investor kan memang nggak janji tidak ingin menggunakan dana pemerintah. Iya, gitu loh. Tetapi apalagi kan sekarang udah sekitar di atas 70% lah jadinya itu. Kalau itu dibiarkan mangkrak, sudah berapa T yang terinvestasikan di situ dan nganggur sama sekali. Tetapi kalau ini ditomboi dengan dana pemerintah, akan menjadi alternatif, angkutan alternatif, gitu loh. Tapi kalau ada saya sama kereta Parahyangan gimana Ki? Oh ya, itu soal bisnisnya nanti. Tapi paling tidak pemerintah maupun masyarakat punya pilihan dalam melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Terakhir Ki dari kami Ki, mungkin bisa diceritain Instran tuh apa? Kayaknya fokus banget nih masalah-masalah di transportasi, walaupun ada lembaga lain, tapi kayaknya lebih sering mengadakan forum diskusi segala macam. Sampai hari ini mungkin yang mempelopori tentang offline, yang lain belum offline, diadakan lembaga-lembaga transportasi. Nggak usah saya sebutnya, udah berani. Sebenarnya Instran itu apa, terus targetan seperti apa, terus apa yang mau dipersembahkan ke masyarakat sebenarnya? Instran itu merupakan NGO transportasi yang fokus pada kampanye angkutan umum, pejalan kaki, sepeda, dan keselamatan transportasi. Karena itu isu-isu yang terkait dengan pengembangan angkutan umum, perbaikan fasilitas pejalan kaki, bersepeda, itu Instran support. Dan boleh jadi Instran adalah NGO yang secara real sejak awal menyuarakan pentingnya perbaikan pejalan kaki. Jauh sebelum orang berbicara tentang fasilitas pejalan kaki, tentang jalur sepeda, Instran mempelopori 20 tahun yang lalu. Jadi sudah 20 tahun lalu. Kalau yang lain-lain kan baru 10 tahun terakhir. Instran sudah 20 tahun lalu menyuarakan pentingnya jalur sepeda, pentingnya fasilitas pejalan kaki bagi kaum difabel, bagi ibu hamil, bagi anak-anak, bagi manula dan sebagainya. Kira-kira itu. Karena itu kami ya harus membangun opini publik supaya publik tahu tentang apa yang kita lakukan. Kira-kira gitu. Terima kasih Ki Darmantias atas perbincangannya. Mudah-mudahan masih bisa bertemu di lain kesempatan dengan isu yang lain. Terima kasih. Demikianlah pemirsa Gema Pos TV atas perbincangan kami tentang transportasi tahun baru dan Natal, sekaligus tentang mengulik juga tentang masalah LRT dan kereta cepat. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Salam.